Namanya Papi siapa? Pak Budi. Pak Budi. 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 Iya. Ya, ayahnya dari. Dari papanya Dari Ronald. Oh iya, siap. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ayo Pak. Iya, iya. Ini kita mereknya bakso Depo. Nah, bakso Depo ini ada bakso originalnya isi 25. Nah ini yang maksudnya kejunya itu di dalam Di dalam baksonya. Oh, di dalam baksonya. Ya, jadi nanti kejunya itu meleleh. Kita pakai yang quick melt ya. Jadi kalau misalnya panas-panas bisa meleleh kejunya. Ini jadi usaha baksonya ini sih sebenarnya kita udah dari tahun 2009. Jadi saya ingat waktu itu anak saya kan lahir 2008, nah setahun kemudian 2009, nah ini mulai usaha. Nah ini usahanya sih sebenarnya usaha keluarga. Jadi kebetulan bagi tugas. Ini buatnya itu di Jakarta. Sekarang sih udah pakai mesin. Jadi waktu dulu kan awalnya memang maksudnya masih sederhana, simpel, manual. Nah terus kan karena kan belakangan ini kan menggalakkan yang mau untuk sertifikasi halal segala. Nah jadi benar-benar kan harus disiapkan semuanya tuh. Nah itu baru kita pikirkan lagi. Nah terus akhirnya ya udah coba pakai mesin supaya produksinya juga bisa lebih banyak. Nah kebetulan sih kalau yang di BSD ini jadi ya kayak stokisnya lah gitu ya Pak. Nah, kebetulan produknya ini tuh kan bakso. Nah baksonya bakso sapi. Jadi tuh karena nggak pakai pengawet, daging sapinya tuh harus benar-benar yang fresh. Nah, fresh yang bagian bahan, jadi benar-benar yang hasil yang katakan. Jadi dia misalnya cuma pakai pakai es batu, terus nanti itu langsung jadi dia bisa bagus gitu. Nah kita pikir nih sebagai penjual jangka panjang, kita berharap juga pembelinya pun juga jangka panjang. Bertahannya sih lebih ke arah bagaimana kita berusaha meningkatkan kualitas. Ya, kualitas dari mana? Dari bahan baku, terutama tuh bahan baku. Kita cari supplier juga yang punya ibaratnya levelingnya tuh bagus. Tadi Pak mempertahankan kualitas ya, karena kan maksudnya orang yang beli itu biasanya kita bisa bertahan ya karena repeat order juga sih Pak, terus terang. Oh, repeat order ya? Repeat order. Jadi maksudnya orang yang udah beli tuh puas dan beli lagi. Nah kalau misalnya ada yang kecewa ya kayak tadi kita juga sempat handling komplain tadi ya, menghandle komplain tadi ya. Handle komplain maksudnya, dan kita maksudnya juga sebisa mungkin misalnya kita janjinya apa ya, berarti misalnya mau pesan buat kapan apa gitu, antar ya komitmen ya. Karena memang itu penting banget ya, maksudnya kan orang percaya itu, dan kalau misalnya sampai ada komplain ya benar-benar harus ditanyain, diselesaikan gitu. Jadi maksudnya dia juga puas gitu. Karena kita memposisikan kita penjual juga, kalau kita dalam posisi pembeli ya kan tidak puas ya kan, tentunya kan kita kecewa. Nah kekecewaannya itu bisa diatasinya dengan apa gitu, berusaha untuk mencari customer baru. Terus apa yang kita bisa create, apa yang kita dulu kan kita cuma kepikirannya jual dari mulut ke mulut, teman ke teman ya. Sekarang kita juga berusaha untuk bermain di medsos, media sosial seperti itu ya. Medsosnya apa ini? Instagram ada, Instagramnya? Bakso Depo. Bakso Depo bisa di follow dan bisa di like. Bakso Depo saja. Iya. Bakso Depo. Terus juga kita ikut serta dalam pameran-pameran seperti itu. Bahasa UMKM. Apa ya? Menjadi semangat kita, menumbuhkan semangat kita ber-UMKM ini. Sebenarnya UMKM kita nggak hanya berpikiran untuk kitanya doang, tapi UMKM itu bisa menghidupkan banyak orang. Gimana ini Pak? Kita bisa memberdayakan para pegawai, ya kan, seperti itu. Jadi kan kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi sesama.
Tuh paket baksonya ini jadi udah lengkap, ada kaldunya juga. Mungkin sambil saya bawa aja. Atau Boleh, aja. boleh. Ini kita mereknya Bakso Depo. Nah, Bakso Depo ini ada bakso originalnya isi 25. Terus Original itu apa? original jadi benar-benar bakso halus. Jadi kita nggak pakai nggak ada isinya. Ada kita juga produk satu lagi yang bakso keju. Kalau bakso keju ada isiannya keju. Ini ada 15 isinya Pak, lebih besar. Harga bagaimana ini? Harga Kalau harga ini kita 55.000 sih Pak. Oke, isi? Ya, isi 25. 25, Ya. oke. Tapi terus kemudian ini kita yang kalau yang keju isi 15 harganya 60. Kalau yang untuk paket bakso original dan bakso keju ini itu kita komplit. Ada kaldunya, ada tetelan kalau yang suka tetelan. Jadi kita pisahin Pak karena Jadi iya. misalnya kalau beli gimana nih? Kalau Satu beli paket? Satu paket itu jadi dia sudah termasuk ada baksonya. Bakso, satu paket nih. Satu paket nih bakso. Kemudian ada kaldunya. Kemudian dapat tetelan. Nah, tetelannya sengaja kita pisah. Jadi kalau yang nggak suka berlemak, ya nggak pakai. Oke. Kan ada yang nggak suka ya. Iya. Jadi kita bisa. Cuman ya ada yang justru sukanya yang ini yang dicari. Jadi dijual tetelan sendiri aja nanti. Tetelannya. Ya. Kemudian ada bawang goreng, jadi nggak usah goreng-goreng nyari bawang goreng lagi, udah praktis, udah ada bawang goreng sama sambalnya. Nah sambalnya ini pedas banget, jadi mendingan cobain dikit dulu Pak. 55 tadi ya? 55 kalau yang kejunya, yang paket yang nih 55 nih bakso Depo. Ya. Lah kalau ini tanpa pengawet bertahan berapa lama Bu? Nah kalau di freezer itu bisa sampai 1,5 bulan. Beku ya, kondisi beku 1,5 bulan bisa tahan. Nah, kan kita begitu jadi langsung dibekuin, nah itu 1,5 bulan bisa tahan. Jadi baiknya kalau kita mau beli nih, terus kita makan mungkin kalau sekali habis ya sudah selesai urusan ya. Tetapi kalau ada sisa bagaimana? Menyimpannya ataukah langsung dibekuin lagi atau bagaimana? Nah kalau misalnya ini kan biasa kita defrost sebentar nih Pak. Defrost sebentar, kalau misalnya masih agak-agak beku bisa disimpan lagi dalam keadaan beku. Atau kalau misalnya sudah enggak, di kulkas biasa bisa tahan sampai seminggu sih. Oke. Iya. Ya, jadi kadang kan kalau keluar masuk kulkas itu katanya kan kurang oke juga gitu ya. Jadi dari awal di defrost, maksudnya langsung dipisahin. Oke. Pesannya bisa ada nomor teleponnya. Mana nomor teleponnya? 0896 5807 4056. Oke, langsung yang nangani Bu? Iya, dengan saya dengan Jenny. Ibu Jenny sendiri ya. Oke. Ada satu lagi nih Pak, ini paket apa bakso nih? Tahu. Bakso tahu ini. Ya, kalau ini bakso tahunya aja. Ini jadi, diceritain Bu, bakso tahu apa? Bakso tahu ini, jadi kita emang tahunya ini pakai tahu coklat, terus dagingnya sama dari ini. Bakso ini. Iya, dari daging sapinya, dari baksonya. Nah ini bisa langsung dicemplungin, atau kalau misalnya ada yang mau buat cemilan digoreng juga enak nih. Mau dikukus juga bisa. Nah kalau ini memang jualnya hanya ini aja, nggak pakai kaldu dan lain-lain. Ini harganya 20.000, isi 5. Oh begitu. Iya. Berarti kuahnya bikin sendiri dong ini nanti? Kuahnya iya bikin. Atau kalau nggak kan sekalian belinya ini Pak, nanti tinggal dicemplung. Oh jadi tinggal dicemplung. Ini tadi yang kaldu, yang ini. Yang ini berarti sudah tinggal dicemplung, tinggal tambahin air. Jadi berapa itu Bu? Ini kan kurang lebih sekitar 250 ya Pak. Jadi kita memang sudah takarin buat satu porsi. Jadi ini nanti ditambah air kurang lebih 800 ml. Nanti kemudian setelah mendidih baru dimasukkan baksonya. Jadi kalau misalnya ini ada 25 ya bisa buat 5 porsi sih sebenarnya sih Pak. Iya. Jadi harus di defrost dulu ya. Oke. Ya, di defrostnya nggak lama kok Pak. Kadang-kadang kan kita langsung rendam air aja, dia bisa cepet sih. Kan maksudnya agak-agak beku juga kita langsung didihin. 5 menit, 10 menitnya paling begitu. Ya. Kadang-kadang kan udah lapar, buru-buru langsung keluarin stok, bisa 10 menit udah bisa langsung dihidangkan. Iya, jadi ini yang masak Bapak? Saya bisa, Ibu bisa. Oh begitu sih. Ya ini kita
mau masak ini ya. Jadi setelah dari diambil beku tadi, ini di defrost dulu. Ya. Nah, di defrostnya itu di sini. Nah, ini sekitar 10 paling 10 10 menit sudah ready dimasak. Ya. Yeah. Airnya sih biasanya tuh antara 800 sampai 1 liter Pak, sesuai selera. Saya suka agak kental 800 ml. Kalau yang suka agak encer bisa Pak. Iya, silahkan. Ini airnya Pak. Kita mulai. Sambil kita nyalakan. Kaldu yang udah di frost ini udah mulai lembek, udah mulai tidak beku. Nggak nunggu mendidih dulu? Nggak usah. Nanti biar mendidihnya berbarengan. Dengan kaldunya Pak. Lebih Berasa. singkat waktunya, karena pada dasarnya kaldu ini sudah matang semuanya, gitu. Jadi tidak ada masalah Pak. Kalau ini adalah tetelan, kita bisa gunakan sesuai selera. Oke. Kebetulan kita coba untuk pakai. Kita langsung masukkan. Ini sambil menunggu mendidih ya Pak ya. Kita masukkan semua. Oh, jadi masuknya bareng. Bareng Pak, bareng aja, nggak apa-apa. Ini kondisi baksonya sudah kita defrost, sudah mulai cair, sudah mulai lembek, tapi belum sepenuhnya 100%. Nggak apa-apa, kita bisa langsung campur. Sedangkan untuk ingredients lain kayak sambal dan bawang goreng nanti setelah masak. Ya betul. Sambil menunggu mendidih, mungkin kita bisa siapkan yang lainnya. Sambil menunggu mendidih, kita siapkan. Ya, sambil siapkan. Kadang kan bakso tuh kita makan kan juga dengan topping yang lainnya. Iya. Bisa dengan sayur, bisa dengan bihun, tambahannya. bihun, atau ini. Spesial juga sesuai selera. Kita masak satu lagi ini bakso maksudnya. Jadi memang terbiasa juga ya masa berdua begini ya Pak? Iya. Oh, dua-duanya sudah masak? Ya. Oh, oh gitu. Ini kue tionya, ini bihunnya, kue tio. Ini tanpa bumbu tambahan apapun ya Pak? Iya. Karena sudah kita kondisikan ini sudah siap untuk dimakan. Jadi simple, tidak pakai tambahan ini itu, kecuali sesuai selera. Misalnya mau, aku pengen tambahin ini, tambahin itu. Kalau yang suka agak encer, misalnya tambahnya 1 liter tuh biasanya suka tambahin garam lagi gitu Pak. Oh. Iya, kalau misalnya mau kuahnya yang banyak, kan ada suka yang kuahnya banyak tuh, jadi dia bisanya takarannya 1 liter. Nanti kalau kurang asin tambahin garam. Ada salah satu customer kita di Jakarta Timur itu Pak, dia memang jualan bakmi. Nah, tapi dia gunakan bakso kita untuk sebagai pelengkapnya Pak. Jadi ibu bapak tuh bisa belanja bakso di kita, bisa untuk dijual kembali. Kalau yang tadi Bapak cerita itu, jadi memang dia buat di restoran bakminya itu Pak, jadi dia beli baksonya aja. Jadi bisa juga kayak gitu sih Pak, itu nanti bisa diomongin lagi. Jadi dia khusus pesan baksonya aja tanpa kuah, karena dia mau buat dia jual lagi. Oke. Nah, Gitu. Jadi kita nggak nutup kemungkinan bahwa ada dari penjual-penjual yang lain ya mau pakai bakso kita dengan mereknya mereka, monggo silahkan, nggak apa-apa. iya sih Pak. Gitu. Jadi mungkin ada
Ya, kok mirip-mirip, tapi memang sebenarnya kita kan mengembangannya kayak gitu supaya ada yang ngembangin merek lain sendiri atau gimana. Jadi mereka harganya bisa lebih lagi atau gimana. Juga masuk untuk catering juga Pak, ada. Kalau bakso depo itu kenapa? Asumsinya sih depo sih. Depot itu? Depo itu asumsinya adalah pangkalan ya, kayak pusat. Depot. Gitu. Demikian. Nah, jadi kita kondisikan ya ini loh pangkalan bakso. Pangkalan bakso seperti gitu. Baksonya mau dibikin apa? Buat makan rumahan monggo bisa. Buat untuk acara pesta juga bisa. Juga untuk buat dijual kembali juga bisa. Bahkan kita juga sebenarnya udah pernah ekspor ke Singapura. Iya, sekarang kan gampang ya Pak ya. Dalam arti pengiriman ekspedisi ya kan, one day service loh. Gitu. Kita kirim nih siang ini, besok hari sudah diterima di negara tujuan. Ya, ada jasa ekspedisi yang kayak gitu Pak. Jadi istilahnya nggak perlu ngurus ekspornya gimana, cuman yang penting dia itu ada ketentuannya. Misalnya kalau kayak makanan matang, makanan matang itu misalnya kalau kayak frozen gini, itu kita kan harus kirim pakai styrofoam box. Nah itu harus 5 kilo gitu. Persyaratan-persyaratannya ya bisa dilihat di situ nanti ya. Tapi nggak usah ribet ngurus. Tergantung ekspedisinya. Iya. Kebetulan ada satu ekspedisi itu yang kita tahu bisa pakai untuk kirim ke sana yaitu maksimal 5 kilo dan dalam bentuk styrofoam box, jadi pasti aman sampai sana masih bagus gitu. Malahan masih beku. Gitu ya? Iya, karena pengirimannya kan dalam kondisi dingin Pak. Tapi sekarang masih nggak ke Singapurnya? Masih sih ya. Masih ya. Memang balik lagi kita tidak rutin ya. Ya masih. Insidensial dalam arti gitu. Ini kita lagi ngerebus bihunnya dulu. Ini sementara kita sambil nunggu baksonya mendidih. Nah ini baksonya udah mulai ada tanda-tanda. Nah ini yang pertama tadi bakso keji sudah mulai mendidih nih. Ya. Wow itu asapnya kan kelihatan. Ini bihunnya ya yang? Ya ini bihunnya. Sudah siap. Sudah siapkan bihunnya. Ini kita nggak rebus, cuma kita celor aja biar nggak terlalu lodoh nantinya. Kalau ini sekarang kita mau masukkan yang bakso yang yang keju ya? Original. Yang tadi keju ya? Ini original. Soalnya kita siapkan. Nih. Jadi di sini udah disebutkan cara memasaknya. Pertama tambahkan 800 sampai 1000 ml air atau sesuai selera. Udah, kemudian setelah mendidih baru masukkan tetelan bakso, tunggu sampai baksonya ngapung. Jadi udah. Ada ya? Iya, ada. Ngambang semua kalau kondisinya udah matang. Bakso ngambang semua kalau ya, kondisinya sudah matang, udah siap dinikmati, tinggal ditaruh di mangkok. Sebentar lagi. nggak nyampe 10 menit ini. Ini yang besar ini. Bakso keju di wis. Wah, baunya. Ya. Aroma dagingnya kuat ini. Iya. Ya. Nah, ini toppingnya. Biasa cesim, ini brokoli, pokoknya sesuai selera aja. Iya. Topping sesuai selera ini. Ya.
Ya. Nah, ini sudah lengkap. Lari. Selamat makan. Makan. Silakan. Nah, kita cobain ya. Tadi kan udah dimasak. Selamat makan.